Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang konsep akidah dalam Islam. Pengertian akidah. Secara etimologis atau lugotan, kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqad, yang memiliki arti ikatan, simpul, perjanjian, dan kokoh. Secara akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Akidah adalah hukum yang tidak menerima adanya keraguan bagi yang meyakinkannya. Dan akidah itu menerima pendapat, akal, dan logika. Sementara yang dimaksud akidah dalam agama adalah apa yang dimaksud dengan keyakinan. Selain perbuatan, seperti keyakinan terhadap wujud ilah dan diutusnya Rasul, akidah sebagaimana biasa terdiri dari beberapa rukun yang mendasari agama. Selanjutnya, ruang lingkup akidah. Menurut para ulama, ada beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah. Di antaranya yaitu ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, Nabi dan Rasul Allah. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, jin. Selanjutnya sami'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lain-lain. Sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani, yakni diyakini dan diamalkan. Nah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir atau bertahap dalam rentang waktu kurang lebih 23 tahun, meliputi periode Mekah dan Madinah. Selain berisi tentang akidah, Al-Quran juga mencakup seluruh aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Sunnah ini merupakan wahyu yang datang dari Allah, namun bukan dalam bentuk lafaz darinya. Sunnah ini dilakukan Rasulullah yang didasarkan pada perintah Allah, seperti dalam firman-Nya dalam Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Selanjutnya, ijma' para ulama. Ijma' para ulama itu sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW. Setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa, mereka bukanlah orang yang sekedar tahu tentang ilmu, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu berkaitan dengan ijma'. Selanjutnya, akal sehat manusia. Akal sehat manusia itu, selain ketiga sumber di atas tadi, akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal sehat, serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya, dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal, agar tidak terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan sifat akal yang memiliki keterbatasan dalam memahami suatu ilmu dan peristiwa. Yang selanjutnya, fitrah kehidupan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi
Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, fungsi akidah dalam Islam. Akidah itu bisa diibaratkan sebagai pondasi atau dasar untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh pula pondasi yang dibuat. Kalau pondasinya lemah, maka bangunan tersebut akan cepat ambruk. Nah, seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan akidah. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun periode Mekah memusatkan dakwahnya untuk membangun akidah yang benar dan kokoh, sehingga bangunan Islam dengan mudah bisa berdiri di periode Madinah, dan bangunan itu akan bertahan terus sampai hari akhir. Selanjutnya, prinsip-prinsip akidah. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Orang yang berserah diri kepada Allah disebut dengan muwahhid atau ahli tauhid. Tauhid merupakan perbuatan mengesahkan Allah dengan beribadah semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua, taat kepada Allah. Itu berarti menjalankan semua perintah Allah. Seorang muslim sejati ketika ia mendengar perintah Allah, maka ia akan langsung melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, atau yang terakhir, berlepas diri dari syirik. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja, tetapi juga harus berlepas diri dari syirik. Prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan, dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah. Prinsip seorang muslim yaitu mencintai apa dan siapa yang Allah cintai, dan membenci apa dan siapa yang Allah benci.